Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Tim limpah-limpah dan jadi berkat. Amin. Amin. Saya doakan kita semua hari ini selalu sehat, gak ada penyakit apapun hari ini. Saya persilakan Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama, kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelum itu kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh sangat mengucap syukur buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bisa sampai di tempat ini dengan sama tanpa kurang satu apapun Tuhan. Biar kami bisa beribadah dengan baik Tuhan. Kau penuhi ruangan ini dengan hadirat-Mu dan Engkau urapi setiap kami Tuhan. Sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau yang pimpin. Dan kami siap Tuhan untuk memuji-Mu hari ini. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama saya katakan amin. Sebab tutur kata Tuhan selalu indah dan lembut. Amin. Kita nyanyikan tutur kata bersama-sama. Semua sama-sama saya katakan. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut, lembut, indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Penghampamu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Kita mau ulang lagu ini dari awal. Katakan, bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai
dari sekarang sampai boleh dong lambaikan tangannya. Semua katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk hidup di surga dengan senang hati angkat puji. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Memujimu Tuhan, katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, bersungai mengikuti di surga dengan senang hati. Angkat dong jempolnya, sama-sama katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yuk kita tepuk tangan di atas kepala, sama-sama katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Semua katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik, baik Yesus, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sorakan haleluya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita satukan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau fokus sama Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau selalu ada, selalu Tuhan dalam hidup kami. Dan Kau tetap selalu menopang kami Tuhan, dalam setiap masalah apapun Tuhan, dalam setiap kondisi apapun itu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat satu pujian ini bersama-sama. In my life, there's only you in my heart. When I am down, you are lifting me up. With your hand, you cover me and still in my life, Jesus. Jesus, I miss you. Jesus, I need you. Jesus, I love you. Forever in you. Forever I need you, Lord. Ooh, Jesus. Sama-sama kita mau katakan in my life, Jesus. In my life, there's only you. There's only you in my heart. When I'm down, when I am down, you lifted me up. You lifted me up with your hand, Jesus. With your hand, you cover me. You cover me, and still in my life, Jesus, I miss you. Jesus, I need. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. I love you. Forever in you. Forever I need. I can live without you. There is no one like you. I can live without you, Jesus. I can live without you. There is no one like you, Jesus. Jesus, Jesus, I miss you. Kami selalu butuh Engkau, Tuhan. Kami kangen, Tuhan, sama hadirat-Mu, Tuhan. I love you. Forever in you. Forever yeah. Jesus, I miss. Saya persilakan hambanya. Jesus,
memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan hanya Engkau yang dapat kami andalkan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya di hari yang baru ini Tuhan, penyertaan-Mu senantiasa ada bersama kami, sehingga kami dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala macam virus Bapa. Kami percaya Tuhan, segala virus tidak ada yang akan mengenai kami, karena Engkau yang telah memagari melindungi kami Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami percaya firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan juga memerdekakan kami, memulihkan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami yang datang dengan beban, Kau berikan kelepasan. Kami yang datang dengan sakit penyakit, Kau berikan kekuatan yang baru supaya kesembuhan itu boleh kami terima Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau yang memagari kami semua Tuhan, sehingga tidak ada oknum di luar daripada-Mu yang dapat mengganggu jalannya ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, urapi kami semua Tuhan, juga hamba-Mu Tuhan, urapi dengan urapan-Mu ya Bapa, sehingga mau menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan hanya firman-Mu saja Tuhan yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, bukan keinginan hati hamba-Mu, bukan pikiran dari hamba-Mu Bapa, tapi hanya Engkau Tuhan yang menjadi fokus, menjadi sumber bagi kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Rendah-rendahkan hamba-Mu serendah mungkin, supaya Engkau saja ditinggikan Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, supaya Engkau saja Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Berbicaralah, kami siap dengar. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabarnya? Amin. Ya, hari-hari ini kita dikejutkan ya, begitu udah dikasih kelonggaran, sekarang Jakarta mulai lagi dengan yang PSBB ketat di awal lagi. Ini rem mendadak nih buat industri pun sama. Kita harus melihat lagi apakah kita bisa berjalan normal atau tidak. Karena beberapa hari yang lalu udah punya target. Mungkin yang saya di industri otomotif mulai meningkat, dia mau usahakan menaik, tapi dengan kondisi sekarang harus setengah yang harus bekerja, belum ada forecast ke depannya. Jadi mereka harus meriset lagi apakah mereka akan berjalan normal atau tidak. Tapi kita pelajari juga bahwa minggu depan ini adalah pergantian untuk tahun Yahudi ya, tahun masa Yahudi. Dia akan berubah menjadi Alif Peh Alep, itu dimulai di tanggal 18 September. Berarti di minggu depan kalau nggak salah hari Jumat ya. Dia akan merayakan tahun baru. Apa yang kita bisa cermati dari mereka ini? Ketika mereka masuk ke tahun yang ke-7, ya ini jadi tahun depan, tahun ini habis tahun baru, dia tuh masuk tahun yang ke-7. Apa yang dilakukan mereka? Mereka tidak melakukan apa-apa di tahun yang ke-7. Akibatnya apa? Dunia akan slow down. Ekonomi akan slow down karena mereka tidak melakukan investasi, tidak melakukan apa-apa. Sedangkan perputaran uang dunia itu ada di mereka. Jadi kalau dibilang dunia tahun depan, hampir semua negara akan mengalami krisis atau resesi. Dan kalau nggak salah di Indonesia pun menterinya sudah menjamin 99, sekian persen Indonesia masuk krisis. Ini saya dengar dari Menko ya. Jadi itu kita harus siap. Tapi kenapa? Orang sekarang kan kenapa balik lagi? Sedangkan ekonomi kita tahu ke depannya akan istilahnya dalam kondisi kritis. Tapi kita percaya, nah inilah saya bilang ada sesuatu yang Tuhan mau. Jangan nanti ketika sekarang dikasih kebebasan, boleh ibadah, ya kan? Banyak yang nggak ibadah. Udah nyaman live streaming atau apalah. Tapi nanti giliran sudah tidak boleh, dikurangin lagi, saya mau ibadah. Kenapa? Karena ekonomi otomatis kan akan berkurang.
kegiatan ekonominya berkurang. Wah, pinginnya ibadah, tapi ibadah juga sama, kondisinya akan dikurangin lagi. Nah, waktu yang ada kita gunakan sebaik mungkin. Ini kesempatan, karena percepatan. Saya baca di ayat di Matius ya. Ini ada percepatan di Matius 24 ayat 10. Ini yang harus Tuhan lakukan. Ini ada percepatan, dan saya dengar juga dari pendeta-pendeta besar, percepatan. Tuhan Yesus akan datang lebih cepat. Ini saya bacakan di ayat 10. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Artinya kalau waktunya semakin lama, semakin orang akan murtad. Makanya ada percepatan. Dikatakan akan ada percepatan. Dan di Wahyu juga dikatakan bahwa itu waktunya akan dipersingkat oleh karena orang-orang yang percaya, orang-orang pilihan. Tapi saya akan bahas hanya ini, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau supaya kita selamat adalah kita harus mengkoreksi diri. Kita harus mau dikoreksi. Nah, kita baca dulu. Ada 3 poin. Yang pertama, kita harus memfokuskan diri pada Tuhan. Pada saat ini kita kembali fokus. Jadi kalau kita katakan di Matius 6 ayat 33, saya rasa di sini sudah hafal semua. Carilah dahulu kerajaan surga, nih kerajaan Allah, dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi di awal ini kita harus kembali lagi lebih sungguh-sungguh. Karena ini kalau dilihat ya, penyakit ini berapa minggu yang lalu, saya cerita dulu sebentar, saya udah tes, pertama tes swab negatif, tapi baru Senin kemarin saya dites lagi, dites rapid test. Itu seluruh kantor karyawan dites. Hasilnya pun sama, non reaktif. Kenapa? Saya percaya itu proteksi Tuhan. Ketika kita mengenalkan Tuhan, kita mencari Tuhan, hidup kita bergantung sama Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab. Karena kita percaya bahwa tubuh kita adalah bait Tuhan. Kalau ada masalah dengan tubuh kita, Tuhan yang tanggung jawab. Kalau kita percaya itu, kita pegang teguh. Bagaimana? Saya bilang, kita mau berapa kali tes, kalau memang Tuhan proteksi, tidak akan kena. Ya kan? Tapi kita tetap harus ikut protokol pemerintah. Harus pakai masker, 3M kan? Pakai masker, jaga jarak, menjaga jarak. Ya kan? Terus jangan lupa cuci. Nih, cuci tangan. Jadi tetap walaupun kemarin jadi hasil tes seluruh dari perusahaan tempat saya bekerja ini yang dites semuanya non reaktif. Tapi di grup saya ada 3 perusahaan, ada yang reaktif dan ada yang positif. Jadi saya lihat bagaimana Tuhan memproteksi. Itulah bagaimana kita mengandalkan Tuhan, fokus sama Tuhan. Hari-hari ini Tuhan mau itu, sekarang kita mau fokus kemana? Kalau nggak kepada Tuhan, harta bisa apa? Pada saat begini, yang kena nggak hanya orang yang istilahnya kekurangan, orang kaya pun kena. Harta udah nggak ada artinya, nggak ada yang bisa proteksi. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan? Kita lihat, saya cerita ya, Abraham. Bagaimana Abraham percaya, beriman sama Tuhan, itu gak gampang kalau dibilang. Ketika dia harus nyerahin si Ishak untuk disembah, diserahkan sama Tuhan, ya, itu pergumulan. Jarak di Betseba ke Bukit Muria, saudara tahu berapa jaraknya? Kurang lebih itu 60 kilo. Jadi ketika Abraham membawa Ishak ke Bukit Muria itu 60 kilo. Di dalam perjalanan kalau kita jalan kaki atau naik onta lah, berapa lama? Dan di situ pasti Abraham bergumul. Karena anaknya nanya kan, Ishak tanya, Bapak mana domba? Mana yang akan dipersembahkan sama Tuhan? Dia bertanya, pasti bergumul.
Abraham bergumul, waduh. Tapi Abraham menjawab, Tuhan sediakan di gunung. Tuhan yang akan menyediakan. Saudara tahu, domba itu tidak pernah naik gunung. Jarang domba itu naik ke gunung. Coba kalau dilihat ensiklopedia-nya, domba itu adanya di mana? Di padang, di mana. Tapi ini domba naik gunung. Berarti ketika Abraham naik ke Bukit Muria, domba itu ikut naik kan? Gak mungkin tiba-tiba Tuhan sulap, ada domba kesangkut, kan gak mungkin. Pasti ketika Abraham berjalan, domba itu juga berjalan naik. Nah inilah saya bilang, ketika kita beriman, ketika kita hanya kita berpikir bagaimana masalah itu selesai, bagaimana solusi, Tuhan sudah beri jawaban. Jangan Abraham nggak tahu, tidak berpikir, wah akan ada domba di atas, nggak ada. Tapi Tuhan tahu, Tuhan sudah sediakan kan. Berarti domba itu berjalan bersama Abraham. Domba Abraham naik, domba itu juga naik, sampai akhirnya dia tersangkut. Disinilah kadang kita bergumul, aduh Tuhan, bagaimana kondisi seperti saat ini? Bagaimana ke depannya? Kita nggak tahu. Tapi sebelum kita tahu ya, artinya Tuhan sudah tahu jawabannya. Tuhan sudah siapkan jawaban. Abraham juga nggak tahu ketika itu ada domba di atas gunung. Tapi Tuhan sediakan. Jadi bilang, Tuhan, Yesus, Allah itu Yehova Jireh. Dia nyediakan. Jadi nggak perlu takut ketika kita menghadapi masalah, kita belum tahu nih jalan keluarnya, solusinya apa. Tapi Tuhan sudah kasih jawaban, sudah punya jawaban buat kita. Nah seperti ini, jadi katakan ketika kita sungguh-sungguh sama Tuhan, berharap sama Tuhan, ketika kita ada masalah, Tuhan sudah kasih solusinya. Tapi kita mau nggak mengenalkan Tuhan? Kadang kita nggak percaya. Ya kan, seperti saya bilang kemarin, waduh kondisi begini, bagaimana? Susah semuanya, lagi enak-enak, ada masalah lagi. Apakah kita tetap percaya? Apa kita berubah lagi? Wah berarti nggak mungkin nih, tahun depan gimana nih? Akan lebih susah nih. Tapi kalau kita terus beriman, kalau kita lihat Abraham, dia nggak berubah kan? Dia bilang, Tuhan sediakan di atas gunung. Imannya nggak goyah, dia bilang sama si Ishak, sudah sediakan. Iman berjalan, Tuhan kasih solusi. Jadi kalau Abraham tidak beriman, bagaimana jawabannya? Bilang kalau kita naik ke gunung, Ishak nanya kan, Papa, mana domba yang akan dipersembahkan sama Tuhan, buat Tuhan? Kita jawab, nggak tahu. Ada jawaban nggak? Pasti solusinya juga Tuhan nggak tahu, orang jawabnya nggak tahu. Tapi ketika Tuhan sediakan, berarti Tuhan, iman kita menggerakkan Tuhan untuk Tuhan sediakan. Nah ini kadang-kadang hati-hati dengan perkataan kita. Perbedaan Tuhan dengan iblis apa? Satu, Tuhan tahu hati kita. Sebelum kita ngomong, dia tahu. Tapi iblis tidak tahu hati kita. Apa yang iblis tahu? Dari ucapan kita. Jadi kalau kita kesel sama orang, jangan kita ucapkan, itu yang dicatat. Ketika Ayub, sama kan, Ayub dari perkataannya Ayub. Jadi apa yang dia pikirkan, apa yang dia ini, itu yang terjadi. Karena dia berpikiran selalu negatif. Wah jangan-jangan gitu kan. Nah kemarin kan udah, ketika 2 minggu yang lalu dikatakan, berubah dulu pikiran kita. Isi yang positif. Jadi kondisi seperti apapun, kita isi yang positif, yang hasilnya akan positif. Pasti kaget kalau saya bilang kondisi sekarang, ke depan itu kan, kalau bilang orang dunia bilang akan masalah. Karena kondisi dunia nggak menentu sekarang. Kalaupun nih, katakan vaksin itu udah ada, katakan di akhir tahun lah, untuk memvaksin sekian rakyat Indonesia, itu baru aman kalau minimal 40% sudah divaksin. 40% kita bagi aja rakyat Indonesia, 40% berarti berapa? 265 apa berapa ya? Kurang lebih ya, 265 jutaan lah rakyat. Kalau kita bagi 40%,
berapa hari harus dilakukan vaksin. Kalau katakan sehari kita bisa vaksin 1 juta dah. Perlu waktu. Mungkin bisa 6 bulan, 4-6 bulan baru selesai. Berarti sampai pertengahan tahun besok, tahun 2001. Tapi apakah kita harus mengandalkan itu? Enggak. Kita akan tetap berjalan sesuai dengan iman kita. Terus bagaimana ekonomi kita? Tuhan tetap buka jalan. Kalau sekarang kita lihat ya, di Tiongkok sendiri udah bebas kan mereka, udah bisa normal dan tidak ada kasus baru. Sama juga di Taiwan pun sama, katanya sudah bebas. Jadi ada beberapa negara yang sudah bisa mengatasi masalah virus ini. Tapi yang di negara lain masih banyak yang belum. Di Israel pun sama, hampir sudah bisa terbebaskan karena dia juga punya alat deteksi yang luar biasa canggih. Hanya berapa hitungan detik kalau nggak salah dia bisa deteksi. Nah, kondisi seperti itu, kalau kita tidak beriman, kita tidak punya iman, kita akan khawatir. Pasti nggak ada yang nggak khawatir. Bagaimana ke depannya? Bagaimana kalau kita tahun depan masuk resesi? Wah, ini kan banyak masalah. Tapi kita percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, kita beriman, Tuhan pasti sediakan. Hanya itu yang kita andalkan. Jadi kita kembali ke basic. Ketika PSBB pun transisi gagal, mereka balik ke basic walaupun nggak tahu dengan alasan apapun, tapi kembali seperti itu. Artinya kita juga harus cepat kembali ke basic kita. Bagaimana iman kita? Cari dulu. Cari Tuhan dulu. Nggak usah yang lain akan Tuhan tambahkan, itu janji Tuhan. Kalau Tuhan tidak tambahkan, Tuhan tidak memberkati saudara, klaim janji Tuhan, itu ada di Alkitab. Tapi benarkah, apakah kita sungguh-sungguh? Pertanyaannya itu. Live streaming pun nggak apa-apa. Karena baitmu adalah bait Allah. Tubuh kita ini bait Allah. Tapi melakukannya dengan benar-benar atau tidak? Kesungguh-sungguh atau tidak? Itu jadi permasalahannya. Satu ayat lagi yang di ini kita baca di Kolose 1 ayat 1. Ini juga saya bacakan aja biar cepat. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bagaimana kita mikirkan yang di atas? Bukan yang di bumi. Artinya gini, fokus kita jangan kepada apa yang kedagingan kita. Coba kalau kita bilang di bumi apa sih kebutuhan kita? Makan, minum, rumah, kendaraan, dan lain-lain lah. Ya kan? Itu kebutuhan kita. Tuhan tahu manusia butuh itu. Sampai Tuhan berkata di Mazmur kan, di Salomo pun dikatakan apa? Salomo yang kaya raya pun kalah sama bunga bagum yang didandani Tuhan. Jauh lebih indah. Tidak berpakaian dengan yang sama. Artinya apa? Tuhan sudah tahu semua kebutuhan kita. Yang penting kita cari Dia dulu. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak mencari Tuhan, bagaimana Tuhan mau memberkati kita? Saya punya anak, kalau anak saya nggak nyari saya ngasih apa? Nggak tahu kan? Tapi kalau mereka nyari saya, pasti saya tahu, oh ini pasti ada sesuatu yang dia butuh. Jadi jangan kalau kita butuh kita cari, pikiran udah dikasih kita hilang. Orang yang berani artinya gini, kalau orang dekat dia berani ngeyel lah kalau orang bilang. Coba di Alkitab, ya kan, kita bisa lihat tokoh mana yang berani ngeyel sama Tuhan. Kalau bukan dia dekat sama Tuhan, nggak berani eyel-eyelan. Abraham ngeyel kan sama Tuhan. Tuhan minta sekian, ditawar. Coba kalau kita nggak dekat sama Tuhan, berani nawar? Nggak mungkin. Kalau kita semakin dekat, kita semakin akrab sama Tuhan. Enak, bisa nawar. Tuhan, saya maunya ini.
saya nggak mau yang ini. Bisa. Tapi kalau kita nggak dekat sama Tuhan, mana berani? Anak aja kalau nggak dekat sama bapaknya atau ibunya, nggak mungkin dia berani minta. Ya kan? Apalagi kalau itu berani ngambil, Pak, nih, nah, kayak itu kalau dia sudah dekat dia ngerti. Tapi kalau nggak bakal, nggak berani, mendekat aja takut. Ketika Musa pertama kali ketemu Tuhan, takut nggak Musa? Takut kan? Ada semak dia menyala, takut. Wah, kenapa nih? Tapi ketika dia akrab, dia bisa bertemu muka dengan muka. Kenapa? Karena sering panggil tuh, bicara. Banyak di tokoh Alkitab seperti itu. Dan Raja Daud pun sama. Banyak orang yang dikoreksi gak mau. Tapi Raja Daud kita bisa lihat, dia mau dikoreksi. Saul dikoreksi, marah. Saya kan raja. Kenapa istilahnya Samuel koreksi dia? Padahal haknya untuk mempersembahkan ke Tuhan itu haknya Samuel. Makanya Tuhan undur daripada Samuel. Banyak hal yang jauh berkenan sama Tuhan yang dilakukan Raja Daud, Raja Saul. Kalau Raja Daud salah dikoreksi, terima. Ini ada perbedaan ya antara Saul sama Daud. Dan kita mau nggak kita hidup dikoreksi? Jadi kalau mereka di menjelang tahun baru, rakyat Israel itu mengkoreksi dirinya seperti apa, selama ini melakukan apa, supaya di tahun yang baru dia hidupnya baru. Sama, kita harus terus mengkoreksi. Kalau dikoreksi orang pun kita harus terima. Jadi yang pertama kita harus mau dikoreksi. Kembali kepada Tuhan. Oh, harus mencari kerajaan Tuhan. Kita harus mau, bukan cari duit terus. Wah, kesempatan nih Pak. Kenapa? Bentar lagi kita nggak tahu, ntar kalau sepi gimana? Wah, kita harus cari duit. Akhirnya orang maksa, gerejanya nanti dulu dah, cari duit dulu nih mumpung lagi rame. Ya kan, begitu dari transisi kemarin kan rame tuh. Wah, sampai saya juga di pabrik nggak cukup nih. Wah, terus produksinya ini. Tapi kalau kita terus gara-gara cari uang, kita menduakan Tuhan, menomorduakan, nanti dah ke gereja nanti kalau udah agak santaian bisa ke gereja. Ya begitu kita udah sana ya kerjaan kita santai, gerejanya juga udah nggak boleh. Dan kita masuk pada masa antikris. Dunia udah akan diserahkan ke antikris. Kita sadar tidak sadar, memang dunia sudah dikuasai antikris. Tapi belum diserahkan semuanya. Tapi nanti pada waktu pemerintahan antikris, ya udah nggak ada waktu lagi. Mau bagaimana? Nah ini orang bilang kita adalah di putaran terakhir. Kalau orang katakan, hamba Tuhan banyak berkata bahwa ini adalah terakhir, kesempatan kita terakhir untuk sungguh-sungguh. Kita nggak tahu kapan kedatangan Tuhan. Tapi ini adalah kesempatan terakhir. Kalau sampai orang berkata kalau kita tidak terangkat, berarti kita harus siap. Akan lebih berat. Karena pemerintahan ini sudah diserahkan ke antikris. Nah, jadi kita siapkan yang pertama, kita mau ya, kita utamakan Tuhan. Yang kedua, jangan keraskan hati. Nah ini, banyak orang kalau ditegur, wah enak aja, emang saya yang salah. Ya kan? Kita baca ayatnya dulu di Ibrani 3 ayat 7. Ini banyak kita salah di sini, kita ditegur, kita banyak yang nggak mau, hatinya tetap keras. Seperti bangsa Israel ditegur, bagaimanapun dia tetap mengeraskan hati. Saya bacakan di ayat 7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, next. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Nah ini dikatakan bahwa ini bicara bangsa Israel ketika dia di padang gurun, setiap ditegur keras.
Akhirnya berputar-putar di padang gurun terus. Nah, ketika kita ditegur, mau nggak kita menerima? Nggak gampang. Kalau kita lihat di medsos, gimana hamba Tuhan pun ditegur, wah, pembelaan kemana-mana jadi masalah. Nah, orang jadi lihat bagaimana, oh ada masalah ini dibesar. Sebenarnya ketika kita ditegur, kita dikoreksi, kita lihat. Baca firman Tuhan, apakah benar koreksi? Karena firman Tuhan ini sebagai dasar kita. Benar tidak? Apa yang kita lakukan memang menyimpang atau enggak? Bukan berarti kita yang pelayanan pun tidak bisa ditegur. Merasa kita, wah saya kan udah ini. Nggak bisa ditegur. Bisa. Ya kan? Imam Eli, seorang imam pun Tuhan tegur ketika dia tidak mengajarkan yang benar sama anaknya. Ya kan? Akhirnya dia jatuh kan? Artinya kenapa? Kita harus mau dikoreksi, ditegur itu harus mau. Karena itu untuk membangun diri kita. Coba kalau saya di kerjaan punya anak buah, setiap ditegur nggak mau, yang jengkel siapa? Oh saya punya anak buah juga ada ngeyel terus. Setiap diajak ngomong gini ngeyel. Tapi selalu diingatkan. Saya bilang saya ingatkan terus. Biarin anak ini suka ngeyel. Enggak, tapi nggak dikerjain, lupa ada. Jadi suka ngeyel, tapi kita ingatkan terus. Ya kan, walaupun kadang-kadang kok orang yang nggak mau ditegur ngeyel terus, itu kadang-kadang bikin kesel. Nah, tapi kita nggak boleh, tetap kita ingatkan. Supaya apa? Supaya dia berubah. Ya, kalau dia nggak berubah kan kita juga susah. Ini anak dikasih tahu susah. Biasa anak muda kan begitu. Ini anak buah saya masih muda. Ya kan, ngeyel, kasih tahu ngeyel. Udah di belum ngeyel. Tapi akhirnya saya ingatin udah dikerjain belum? Belum, lupa. Saya ingetin terus supaya dia nggak lupa. Kalau nggak begitu, ya akhirnya kerjaannya akan mengganggu kita juga. Nah, jangan segan-segan menegur. Kalau memang itu kita harus terima. Dikoreksi kita terima. Kalau kita mau dikoreksi, kita mau terima, kita akan semakin baik, semakin bagus. Ini kan ke depannya kita tahu ya, kalau kita gak mau mendengarkan orang-orang yang lebih, katakan kadang-kadang tuh kalau junior sama seniornya itu kan mesti ngeyel-ngeyel. Ini kan anak seperti itu. Padahal kan senior itu lebih tahu. Lebih dulu tahu lah katakan, kalaupun nggak tahu dia lebih dulu tahu. Nah itulah kita harus belajar bagaimana supaya mereka juga mau mengikuti, mau ditegur. Jangan merasa kalau ditegur itu seperti wah orang itu merendahkan kita. Banyak orang seperti itu loh. Kalau dibilang begitu ditegur, emang dia udah benar hidupnya, emang udah ini, dia aja nggak benar. Pasti pembelaannya seperti itu. Kebanyakan seperti itu, tapi kalau di sini nggak ada. Di luar pasti begitu. Wah, kayak udah bener aja, emang dia ngerti aja, kan gitu. Nah, tapi kalau ketika kita mau ditegur, kita mau koreksi, beda hidupnya. Raja yang berjalan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, setelah Daud, Raja Yehuda yang Tuhan di Alkitab dikatakan bahwa dia yang berkenan sama Tuhan, itu Raja Hizkia. Ya kan? Coba dibaca di Alkitab. Raja Hizkia, Tuhan bilang apa? Tidak ada raja sebelum engkau dan sesudah engkau seperti Raja Hizkia. Apa sebenarnya hebatnya Raja Hizkia? Dia taat. Apa yang Tuhan suruh, apapun dia lakukan dengan baik. Itu yang Tuhan suka. Akhirnya apa? Ketika dia sakit pun, di Alkitab yang ditambah umur siapa? Hizkia kan bisa tambah 15 tahun. Nggak ada raja lain. Ketika Musa itu kan kalau ke Mesir atau apa ya, itu pokoknya di Timur Tengah itu Nabi Musa itu udah nabi yang paling hebat mereka. Makanya kalau di Mesir, di Sinai namanya Musa semua. Karena dia merasa Musa itu paling hebat. Tapi Musa ketika Tuhan bilang naik ke gunung, waktumu selesai.
Bisa nggak Musa nawar, saya minta tambah dong? Nggak ada. Selesai, 120 tahun selesai Musa. Tapi Hizkia ditambah. Berarti dia dekat sama Tuhan, mengikuti segala yang Tuhan kasih. Peraturan, hukum-hukum Tuhan dia jalankan. Dikasih 15 tahun. Saya baca di Alkitab, nggak ada raja yang dikasih umur tambahan 15 tahun. Ya kan? Artinya ketika kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau, umur aja bisa ditambah, apalagi yang lain. Ya kan, kalau dikatakan di Matius, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Salah satunya umur. Umur aja bisa ditambahkan. Saudara perlu apa? Ya kan? Semua Tuhan bisa tambahkan. Bahkan umur Tuhan bisa tambahkan. Syaratnya cuma satu, jalankan apa yang Tuhan perintahkan sama kita. Baik, itu yang kedua, kita teruskan yang ketiga. Nah, ini satu. Yang ketiga, membenarkan diri sendiri. Banyak orang hanya mau membenarkan dirinya sendiri dan menganggap dirinya benar. Kita baca dulu ayatnya di Roma 10 ayat 2. Saya bacakan Roma 10 ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Next. Ayat 3-nya. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, di sini kita belajar kebenaran itu kebenaran dari Allah, kebenaran Tuhan. Jangan kita punya kebenaran diri sendiri. Banyak orang mengandalkan kebenarannya menurut diri sendiri. Menurut saya sudah benar. Bukan menurut Tuhan. Ya kan? Di Alkitab juga banyak kan tokoh seperti itu, dikatakan dia membenarkan dirinya sendiri. Kalau saya kasih ilustrasi seperti ini, kalau orang, ya kalau kata banyak manusia itu jatuh ke dalam dosa, apa? Kalau di luar bangsa Yahudi ya, itu banyak kan jatuh karena uang, karena harta nih, takhta, wanita. Tapi kalau Israel tahu, bangsa Yahudi itu yang sering jatuh apa? Hah? Dia itu senang menyembah. Jadi kesalahan, coba kalau dibaca di Alkitab, kenapa? Bangsa Yahudi itu bangsa penyembah. Banyakan mereka jatuh itu karena dia senang menyembah Allah yang lain. Jadi dia nggak mikirin harta, nggak mikirin apa, tapi dia menyembah. Nah ini, makanya dulu kan banyak dewa-dewa kan. Kenapa? Begitu Musa nggak turun-turun, suruh bikinin lembu emas. Buat apa? Menyembah. Jadi sebenarnya kalau dia melakukan menyembah dengan baik, benar, bagus kan? Wah, ini bangsa senangnya menyembah, makanya saya nggak tahu kenapa Tuhan memilih bangsa ini jadi bangsa pilihan. Mungkin karena dia senang menyembah, walaupun nyembahnya salah, ya kan? Ketika rajanya ganti, rajanya cocoknya sama sana, nyembahnya yang lain. Ketika ganti lagi, balik lagi nyari Allah, kan? Dia nyembah terus kan? Penyembahannya dia itu yang salah, dewa-dewanya makanya banyak. Nggak usah inilah. Salomo orang kaya kan, udah paling kaya. Salahnya apa? Gara-gara nyembah. Nyembahnya bukan nyembah Allah yang benar. Lari. Jadi di bangsa ini bangsa yang senang menyembah. Tapi bangsa ini menyembahnya itu nggak tentu. Tergantung rajanya nih. Rajanya cocok ke dewa sana, dia pindah. Ntar dibenerin lagi. Hizkia bener. Lurus ikut sesuai Daud Allahnya. Jadi menyembah yang benar. Nanti ganti lagi, dewanya ada dewa Molok, dewa apa, banyak dewa. Dan itu kelemahan dari bangsa mereka. Bangsa
Yahudi itu, Israel itu kelemahannya itu. Pada menyembah itu baik, tapi dia salah terus nyembahnya. Nah itu. Nah, kalau bangsa lain banyaknya jatuhnya lain. Itulah kepingin takhta, ada yang pingin ini, udah macem-macem. Tapi bangsa ini jatuhnya menyembah. Dia selalu menyembah, salah. Nah, jadi ini kalau terakhir berarti bangsa ini kenapa dia harus punya tempat untuk menyembah. Nah ini yang kenapa dunia sekarang mulai dikerucutkan, karena dia harus satu, dia punya tempat untuk menyembah. Sampai saat ini kan dia nggak punya, mau kemana nyembah, mau kemana dia beribadah. Nah itulah yang makanya kalau ke depannya dia harus menjadi satu bangsa. Nah itu yang menjadi masalah, karena mereka akan mengkerucutkan seperti itu. Karena hanya satu, dia mau satu yang menguasai. Inilah bangsa ini ke depannya seperti itu. Dia berusaha, ya karena kepintaran yang dia, ya itulah. Mereka akan melakukan seperti itu dan mereka pasti memerlukan tempat untuk beribadah. Karena hobinya dia menyembah. Dia harus punya tempat ibadah, makanya harus ada ibadah tempat dia. Sampai sekarang di dunia ini, dia nggak punya tempat ibadah. Nah inilah makanya semakin hari kita akan lihat bagaimana kondisi dunia. Yang pasti kalau kita lihat di tahun depan memang mereka tidak melakukan apa-apa. Jadi memang dunia akan menjadi, ekonomi dunia akan lebih lambat. Ya kan, kalau dia lambat otomatis banyak negara akan resesi. Itu akan terjadi seperti itu. Sama di mana-mana, tapi kalau negara dengan kekuatan ekonomi yang bagus, ya sebenarnya Indonesia juga bagus karena tahun-tahun depan ini juga tahun-tahun yang diberkati Tuhan. Kita percaya dan kemungkinan kita akan terus maju ya. Kalau dibilang, kalau kita nggak pesimis, kita akan terus maju. Saya percaya banyak, karena orang akan melihat bangsa ini, bangsa Indonesia itu diberkati. Dengan banyaknya sumber daya, sumber manusianya luar biasa. Kita akan menang. Artinya kehidupan bangsa ini akan terus berjalan dengan baik. Walaupun ada masih wabah, virus apapun, kita berjalan bersama Tuhan. Itu kekuatan kita. Baik. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa hari-hari ini 3 hal yang kita perlu lakukan. Kita harus terus mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Kita percaya ketika kita mencari Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab terhadap hidup kita. Ya, yang kedua, kita juga menjadi orang yang mau menerima teguran dan keraskan hati ketika kita dapat teguran. Anggap teguran itu memperbaiki diri kita supaya kita terus maju. Kita perbanyak, kita sesuaikan dengan firman Tuhan. Apakah itu memang berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, firman Tuhan sebagai cermin buat kita, untuk kita melakukan segala sesuatu dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, jangan kita menjadi orang yang suka membenarkan diri. Hanya dengan kebenaran kita sendiri. Karena belum tentu ya apa yang kita anggap benar itu benar menurut firman Tuhan. Artinya kita semua fokus kita kepada firman Tuhan. Kebenaran itu ada di dalam Tuhan. Baik, saya percaya semoga firman ini menjadi kekuatan. Kita semua diberkati dan terus maju, tetap semangat. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Karena dunia bisa mengambil apapun daripada kita, hanya semangat yang tidak bisa diambil. Walaupun kita sakit, walaupun apa, semangat tetap harus ada. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya, beliau konfirmasi sama saya berarti ya. Tadi pagi saya khotbah saya yaitu ayo semangat ya, bangkit ya, ayo bangkit. Wahyu pasal 3 ayat 14 ya, dari jemaat Laodikia. Oke, jadi kalau kita lihat
ada berkaitannya, bersinambungan. Khotbah saya pagi tadi sama beliau Pak Neme Yongki itu bersinambungan, saudara. Nah, tadi beliau sampaikan bahwa peradaban dunia itu, saudara, kiblatnya itu di Yerusalem sana. Kiblatnya di sana. Nah, kalau sampai bahwa ini adalah tahun perhentian, tahun istirahat, tahun yang ke-7, saudara, berarti itu akan mempengaruhi ekonomi dunia, saudara. Ya, kalau sampai terjadi satu negara lockdown, benar-benar khusus berhenti istirahat, saudara, itu akan memberi dampak. Nah, kita puji Tuhan, Indonesia ini nggak jauh beda sebenarnya dengan Israel, saudara, kalau saya melihat. Nah, hari-hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, peranan kita, bagaimana saudara dan saya sebagai orang yang percaya di tengah-tengah bangsa situasi seperti ini. Poin yang disampaikan oleh hambanya yaitu ada 3 poin. Yang pertama, saudara dan saya, saudara tidak bisa mengandalkan siapa-siapa, saudara. Ya, saudara nggak bisa mengandalkan harta benda dan segala macam. Saudara nggak bisa mengandalkan, pokoknya tidak bisa mengandalkan kekuatan lain selain Tuhan, saudara. Saudara tidak bisa mengandalkan titel saudara, harta benda saudara, kecuali Tuhan ada di dalamnya. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo bangkit, tetap semangat, ya, jangan menoleh ke belakang, ya, kuncinya jangan takut, saudara, ya, jangan khawatir, jangan cemas, jangan bimbang, saudara. Saya tambahi bahasa sekarang, jangan galau, ya kan? Seperti itu, saudara. Jadi kalau saudara dan saya mengerti kebenaran firman Tuhan ini, saudara, Tuhan pasti buat perbedaan. Ya, di tengah istirahat, rest ini, saudara. Nah, gunakan saudara dalam situasi rest istirahat ini, saudara. Bukan rest apa yang di kuburan itu, yang di peti itu, rib itu, ya, saudara. Nah, kalau di situ udah, saudara, itu tidur selamanya. Nah, rest saudara itu istirahat dalam hadirat Tuhan. Nah, makanya dalam istirahat saudara dalam hadirat Tuhan ini jangan salah menyembah. Ya, tadi saya menangkapnya begitu, saudara. Dalam istirahatan saudara ini, di mana peradaban dunia itu kiblatnya sana, saudara. Ya, peradaban agama itu kiblatnya di Yerusalem sana, saudara. Nah, saudara-saudara kita yang ada di sana itu, saudara, sedang mencari tempat untuk menyembah. Ya, padahal Tuhan sendiri bilang, saudara, kepada bangsa ini, Tuhan, kita menyembah bukan di gunung, bukan di tempat ini, tapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, puji Tuhan, saudara, saudara dan saya memiliki keistimewaan ketika saudara dan saya dicangkokkan, saudara dan saya menjadi Israel rohani, saudara, yang dicangkokkan. Nah, saudara dan saya ini sebagai orang-orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi ciri orang yang takut akan Tuhan, kembali lagi, ciri orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, itu punya gaya hidup penyembahan, saudara. Menyembah apa? Menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, ketika saudara dan saya membangun kehidupan di tengah-tengah situasi seperti ini, saudara mengandalkan Tuhan. Bagaimana di tengah-tengah saudara mengandalkan Tuhan? Cirinya yaitu saudara punya gaya hidup menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, yang kedua tadi, ya, yang kedua apa tadi, Pak? Menerima, dikoreksi, ya. Jadi ciri orang yang mengandalkan Tuhan, saudara, itu nerimo, mau dikoreksi, mau rendah hati, bukan rendah diri, saudara. Rendah hati, saudara. Tapi banyak orang hari-hari ini bukan rendah hati, tapi rendah diri, ya. Bukan rendah hati, tapi kadang rendah diri. Nah, rendah diri itu bukan ciri orang yang mengandalkan Tuhan.
saudara. Jadi saudara dan saya kembali lagi, bagaimana supaya saudara dan saya tidak rendah diri, tidak minder, tidak khawatir. Kembali kepada firman. Saudara berada dalam firman, bergaul dengan firman. Dengan siapa engkau bergaul? Engkau bergaul dengan firman, engkau bergaul dengan Allah, engkau bergaul dengan orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Nah, tadi ada contoh-contoh orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Diberi contoh Abraham, diberikan contoh Yeskiel, diberikan contoh Musa, saudara. Nah, ada banyak contoh, saudara, orang-orang yang berani tampil beda. Nah, jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian, siang hari ini saudara dan saya andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Serahkan segala sesuatu. Nah, kalau peradaban dunia di sana rest, artinya mempengaruhi ekonomi seluruh dunia. Dampaknya apa? Indonesia kena, saudara. Nah, kalau Indonesia kena, saudara dan saya kena, saudara. Tapi berbeda buat saudara dan saya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Ada perbedaan dalam rest, saudara, dalam istirahat dalam hadirat Tuhan. Nah, saat saudara dalam merendahkan diri di hadapan Tuhan, disitulah saudara akan melihat tanggung jawab Allah, bagaimana Tuhan bekerja secara maksimal dalam hidup saudara. Karena apa? Saudara menyembah dalam hadirat Tuhan. Nah, dalam hadirat Tuhan itu ada segalanya. Yang nggak ada corona, yang nggak ada tumor, nggak kanker, saudara, depresi, stres, terus sakit hati, kepahitan, itu nggak ada dalam hadirat Tuhan, saudara. Tapi kalau saudara mau sukses, di situ ada. Saudara mau berhasil, itu ada. Saudara mau diberkati, ada. Saudara mau sehat, di situ ada, saudara. Makanya hari-hari ini, saudara, ketika saudara dan saya mengandalkan Tuhan, yaitu membangun keintiman dengan Tuhan, ya, mau dikoreksi, ya, merendahkan diri saudara di hadapan Tuhan, terbuka, transparan, katakan sama Tuhan, Tuhan, ini aku Tuhan, selidikilah aku Tuhan. Nah, ketika saudara dan saya seperti itu, waduh, enak saudara, ya, enak benar-benar. Saya melihat saudara, orang-orang yang hidupnya sudah enak sama Tuhan, saudara. Tapi kalau sudah enak sama Tuhan, jangan ninggalin Tuhan. Nah, ini saudara, ya, kalau sudah diberkati Tuhan, saudara kembalikan apa yang menjadikan bagian saudara kepada Tuhan, ya. Ya, contoh kemarin saya lihat pagi-pagi, sekarang beberapa minggu ini saya tinggal di depan, saudara, ya. Dalam 2 bulan ini saya tinggal di depan. Jadi saya sering lihat, saudara, orang-orang di sini. Kadang si Bluebird Duper, ya. Duper pagi ini mau ke gereja, baru nyampe gereja, saudara, langsung ting loh. Ya, sebentar ada panggilan. Nah, sedangkan yang lain, saudara, nunggu 1 jam, 2 jam, belum masuk, saudara, order Grab-nya, GoFood-nya, saudara. Tapi ada perbedaan ketika saudara dan saya mengandalkan Tuhan, mau hidup dalam rendah hati, siap dikoreksi, Tuhan campur tangan, saudara. Tuhan turun tangan. Maka tadi beliau katakan Tuhan yang bertanggung jawab. Demikian juga gereja ini, saudara. Umat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya, saudara, untuk mengembalakan Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan yang tanggung jawab. Tuhan yang campur tangan dalam hidup saudara. Tuhan yang pelihara Bapak Ibu saudara sekalian. Pengembalaan saya bukan pengembalaan seperti pendeta-pendeta lain, saudara, ya, yang caranya sendiri, saudara. Kalau saya sejak Tuhan percayakan gereja ini, saya sudah mengatakan, saudara, saya gembalakan dalam roh, saudara. Jadi artinya saya berdoa, saya mendoakan Bapak Ibu saudara sekalian dalam sebagai hamba Tuhan berdiri penjaga jemaat, saudara. Jadi kami doakan Bapak Ibu saudara sekalian supaya apa? Bapak Ibu saudara sekalian keuangannya dicukupi di tengah-tengah krisis seperti ini, saudara. Sampai hari ini saya belum dapat bansos, saudara, dari pemerintah, saudara.
Ya, saya nggak pernah dapat ya. Puji Tuhan ada jemaat kita, saudara, sudah hampir 3 kali sejak digelontorkan bansos, saudara, dapat terus ibu itu, saudara. Ya kan? Nah itu saudara, dipelihara, saudara, dipelihara, dicukupkan. Yang ketiga, jangan cari pembenaran, saudara, tapi cari perhatian kepada Tuhan. Jangan cari pembenaran kepada manusia, jangan cari perhatian kepada manusia, tapi cari perhatiannya dengan Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan memperhatikan saudara? Mau tahu, saudara? Benar, tahu atau mau tahu, saudara? Nah, kasih tahu nggak ya? Ya kan? Saudara, cari perhatian Tuhan, saudara. Ketika saudara cari perhatian Tuhan, bagaimana Pak cari perhatian sama Tuhan? Apa aku seperti Daud menari dengan telanjang? Oh enggak, saudara. Ya beda zamannya Daud. Daud cari perhatiannya sama Tuhan seperti itu. Nah sekarang ini saudara, kalau saudara cari perhatiannya seperti Daud menari telanjang di luar, wah ini jemaatnya Pak Amos gila ini, saudara, ya kan? Nah seperti itu. Artinya kalau saudara dan saya mencari perhatiannya Tuhan, saudara, dengan caranya apa? Menyembah dengan benar, ibadah dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Nah itu saudara, lakukan itu saudara, setia sampai garis akhir. Nah itu cara-cara mencari perhatian sama Tuhan. Nah ketika saudara dan saya menjadi pribadi yang diperhatikan oleh Tuhan, maka saudara dan saya menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika saudara berkenan sama Tuhan, baru batin aja, aduh hari ini bulan begini, situasi kayak begini, belum musim duren, kalau pengen duren, enak ya, dapat saudara. Gitu loh, kayak Daud. Ya, wah hari begini enak ya, kalau minum air dari sana, saudara, baru ngomong cuman ngucap gitu, tiba-tiba saudara, orang pilihannya Daud, saudara, pergi menerobos benteng-benteng musuh, mempertaruhkan nyawanya, saudara, sehingga ketika dihadapkan ke Daud, sudah diberikan ke Daud, waduh saudara, sampai Daud sendiri nggak berani minum, saudara. Akhirnya apa? Dipersembahkan kepada Tuhan. Waduh. Nah jadi kalau saudara dan saya sebagai umat Tuhan yang dewasa, yang mengerti ini, saudara akan berkata, beta sing takut, sing apa bahasanya, sing ada lawan. Nah kan, nah, bagaimana menjadi orang Kristen yang sing ada lawan, saudara? Corona, sing ada lawan, sing ada takut, saudara. Gitu saudara. Status saya di FB saya, saudara, jangan takut dengan corona, takutlah kalau saudara dan saya tidak tercatat dalam kitab atau buku kehidupan. Nah coba koreksi, pulang renungkan hari ini, apakah benar-benar saudara dan saya sudah tercatat dalam kitab buku kehidupan? Coba saudara, ini renungkan, saudara, renungkan. Oh coba, ada nggak ya namaku di kitab kehidupan, saudara? Bagaimana nanti tahu, saudara tahu tercatat atau tidak? Nanti dikasih tahu sama Roh Kudus, saudara. Nah ketika saudara dan saya sudah tercatat, terdaftar dalam kitab kehidupan, saudara mau mati kena corona, nggak usah khawatir. Bukan karena matinya yang diperhitungkan sama Tuhan, tapi hidupnya saudara. Yesus harus mati lewat kayu salib, disiksa, menderita, lebih sakit dari corona, saudara. Ya kan? Maka dari itu ketika saudara dan saya melihat salib, salib bukan sesuatu yang mengerikan, salib bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi di dalam salib ada keselamatan. Nah gitu saudara. Kalau saudara takut sama salib, itu vampir, saudara. Kalau saudara takut sama salib, itu tetangga sebelah, ya kan? Ya kenapa nggak ada urusannya sama salib? Wah, melihat jemuran ada salibnya, potong, saudara, ya kan? Repot, saudara. Wah, untuk ada tiang listrik itu juga salib juga, kesetrum kalau memotongin, saudara. Nah, oke, Tuhan Yesus memberkati ya. Nah, kalau ibadah ya tepuk tangan buat Tuhan Yesus lah, saudara, ya. Kalau ibadah seperti ini kan bahagia, sukacita, saudara, jauh dari penyakit. Ini meningkatkan imun
dalam tubuh saudara. Ya, vaksinasi ya dalam tubuh saudara ya. Jadi vaksinasi yang tepat saudara, yang benar-benar sampai kekal saudara. Kalau vaksinasi yang sekarang ini, vaksin yang diberikan saudara hanya pencegahan ya, dan sifatnya sementara. Tapi kalau saudara mengkonsumsi, saudara menerima vaksin rohani firman Tuhan, itu sifatnya abadi, sifatnya kekal, dan saudara nggak mati, langsung hidup di surga dalam kehidupan yang kedua kali. Tuhan memberkati, amin. Puji Tuhan, kita akan kembali minggu depan. Yo wes tepuk tangan lah, wah senang banget tepuk tangan ya. Wah, ini berarti gatel tepuk tangan mau dapat berkat ya. Oke, luar biasa. Jadi kita akan kembali minggu depan. Kita sudah buka 3 kali. Ya, tadi jam 8 juga hampir sepenuh ini saudara. Ya, jadi kita akan kembali minggu depan ibadah 3 kali, jam 8, jam 10, dan jam 5 sore. Ya, itu ibadah kita ya. Saya rasa itu aja, tidak ada yang lain. Kalau saudara kembali ke aktivitas masing-masing, kalau saudara sudah siap mau buka hop selnya, silahkan ya. Sekolah minggu remaja juga sudah ada kebaktian di tempat ini. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri, kita akan tutup ibadah kita. Angkat hatimu, angkat wajahmu, dan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Jangan menunduk, karena Tuhan pasti memberkati ibu bapak saudara sekalian. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan damai sejahtera. Kasih karunia Allah telah turun menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Sebagaimana firman Tuhan telah berkata, jikalau engkau mendengar firman Tuhan dengan baik serta melakukan perintahnya, maka berkat Abraham, Ishak, Yakub menjadi bagianmu di tanah yang kau berpijak. Disitulah Tuhan Yesus memberkati engkau secara ajaib dan berlimpah-limpah. Diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu serta buah kandungan istrimu, anak-anakmu dan keturunanmu, pekerjaanmu, pelayananmu, kehidupanmu, kesehatanmu, keluargamu diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada orang yang berkekurangan di antaramu. Bawalah pulang damai sejahtera, perlindungan, kesehatan senantiasa menyertai saudara sekalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan siang hari ini Tuhan, kami turut ambil bagian menabur setiap taburan kami yang kami bawa dan kami persembahkan di hadapan-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami diberkati. Yang telah diberkati berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.